Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika buat adik-adik dan teman-teman sekalian. Pada kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi. Pada turunan fungsi terdapat beberapa konsep yang akan kita bahas. Di antaranya konsep turunan fungsi. Adapun tujuan dari pembelajaran konsep turunan fungsi yaitu yang pertama, kita ingin menemukan konsep garis sekan dan garis singgung. Yang kedua, kita ingin menentukan persamaan garis singgung pada suatu titik. Yang ketiga, kita menemukan konsep turunan sebagai limit suatu fungsi. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai konsep ini. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang menemukan konsep garis sekan dan garis singgung. Menemukan konsep garis sekan dan garis singgung. Untuk menemukan konsep garis sekan dan garis singgung, kita berikan suatu ilustrasi yang berkaitan dengan penerapan konsep turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu tentang permainan ski. Ya, di sini kita berikan seorang pemain ski meluncur di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik kembali mengikuti lekukan permukaan es sehingga di suatu saat pemain ski tersebut melayang ke udara dan kemudian turun kembali ke permukaan. Terkait hal ini, nah, kita bisa kaitkan dengan pergerakan pemain ski ini dalam titik-titik tertentu. Misalkan pemain ski tersebut bergerak dari titik Q x2, y2 dan melayang ke udara pada titik P x1, y1. Ya, jadi kita asumsikan bahwa ketika pemain ski tersebut bergerak dari titik tertentu x2 titik Q x2, y2 dan pada saat di darat titiknya kita asumsikan sebagai x1, y1. Nah, di sini ia akan bergerak dari titik Q mendekati titik P. Nah, kalau kita ilustrasikan bisa dilihat seperti grafik berikut. Semua garis yang menghubungkan titik Q dan titik P disebut tali busur atau garis sekan dengan gradien disimbolkan dengan huruf M, jadi bisa dituliskan M sekan sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, ya, dimana Y2 dan Y1 serta X2 dan X1 ini adalah titik-titik pada Q dan P. Atau bisa kita tuliskan gradien dari persamaan garis singgung tersebut adalah limit delta X mendekati 0 dari Fx1 tambah delta X kurang Fx1 dibagi dengan delta X jika limitnya ada. Jadi untuk menentukan gradien dari garis sekan ini, nah, kita bisa menggunakan pendekatan limit, ya. Kemudian untuk menentukan garis singgungnya, kita masih ingat kembali konsep persamaan garis singgung, di mana persamaan garis singgung itu untuk persamaan garisnya bisa kita tuliskan dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana M adalah gradien dan X1 dan Y1 adalah titik yang melalui garis tersebut. Oke, baik, kita melangkah pada contoh soal. Ya, contoh 1, tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan 2 pada kurva Fx sama dengan X pangkat 2. Alternatif penyelesaian, misalkan X1 sama dengan 2, maka Y1 nya sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, 2 pangkat 2 ini dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 2, sehingga ketika X1 nya sama dengan 2, maka Y1 nya sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4.
gradien garis singgungnya adalah M sama dengan limit delta X mendekati 0 dari fx1 tambah delta X kurang fx1 per delta X. Nah, berarti untuk gradiennya sendiri kita tinggal memasukkan fungsi-fungsi pada penentuan gradien garis singgung, di mana fx-nya sama dengan x pangkat 2, sehingga fx1 tambah delta X bisa digantikan, di mana fx1-nya itu adalah 2, sehingga menjadi limit delta X mendekati 0 f2 tambah delta X kurang f2 per delta X. Nah, ini sama dengan 2 tambah delta X pangkat 2, ya. Lihat di sini fx-nya itu x pangkat 2, sehingga f2 tambah delta X sama dengan 2 tambah delta X pangkat 2, ya. Dikurang f2 di mana fx-nya sama dengan x pangkat 2, sehingga bisa dituliskan 2 pangkat 2, ya. Nah, kita lanjut. Kemudian kita tinggal jabarkan untuk limit delta X mendekati 0 untuk 2 tambah delta X pangkat 2 itu sama dengan 4 tambah 4 delta X tambah delta X pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4, ya. Oke, kemudian kita tinggal sederhanakan. Di sini kita lihat kalau pada langkah ketiga itu 4 dikurang 4 jadi 0, ya, sehingga bisa menghasilkan limit delta X mendekati 0 4 delta X tambah delta X pangkat 2 dibagi delta X, ya. Jadi tinggal menyisakan 4 delta X tambah delta X pangkat 2 dibagi delta X. Nah, kemudian bisa kita keluarkan delta X-nya. Jika kita keluarkan delta X-nya, nanti menyisakan limit delta X mendekati 0 4 tambah delta X. Nah, ketika delta X-nya dimasukkan 0, ya, maka hasilnya menjadi 4, ya. Dengan demikian kita dapat gradiennya sama dengan 4, dan titik-titiknya adalah tadi kita sudah misalkan di awal, x1 nya 2 dan y1 nya 4. Jadi persamaan garis singgungnya adalah y kurang 4 sama dengan 4 dikali x kurang 2, ya. Di sini y kurang y1 nya adalah 4 sama dengan m nya adalah 4 dikali x kurang x1 nya adalah 2, ya. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan menjadi y kurang 4x tambah 4 sama dengan 0, ya. Dengan demikian gradien untuk persamaan garis singgung di titik dengan apsis x sama dengan 2 pada kurva fx sama dengan x pangkat 2 adalah y kurang 4x tambah 4 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada turunan sebagai limit fungsi. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Jadi untuk turunan suatu fungsi bisa kita tuliskan sebagai f aksen, ya. F tanda kutip dibaca f aksen pada sebarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x kurang fx dibagi dengan delta x jika atau asalkan limitnya ada, ya. Jadi ini adalah definisi dari turunan fungsi. Hal ini menunjukkan bahwa turunan itu sebagai limit fungsi. Nah, turunan biasa disebut juga diferensial. Nah, jika limit di atas itu ada, maka kita bisa katakan bahwa f itu terdiferensial di x. Turunan pertama fungsi dapat ditulis dengan yang pertama notasi Newton, yaitu f aksen x atau y aksen. Dan yang kedua bisa kita gunakan dengan notasi Leibniz, yaitu menggunakan dfx per dx atau dy per dx, ya. Jadi kalau adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian menggunakan lambang-lambang di antara ini, ya boleh saja.
Oke, kita lanjut lagi pada contoh 2. Tentukan turunan pertama fungsi y sama dengan 3x kurang 5. Nah, jika fx sama dengan 3x tambah 5, maka f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x kurang fx dibagi delta x. Nah, ini sesuai dengan konsep definisi turunan. Nah, sekarang coba kita perhatikan bahwa fx-nya adalah 3x tambah 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan bahwa fx-nya adalah 3x tambah 5. Nah, sedangkan untuk pada fungsi limitnya, jadi fx tambah delta x. Nah, dalam artian berarti di sini kita mengubah x ini dengan x tambah delta x. Nah, ketika kita mengubah x ini dengan x tambah delta x, maka untuk 3x tambah 5 juga akan berubah menjadi 3x tambah delta x tambah 5. Sedangkan fx-nya tetap yaitu 3x tambah 5, sehingga bisa kita jabarkan menjadi limit delta x mendekati 0, 3x tambah delta x tambah 5 kurang 3x tambah 5, ya. Oke, kemudian kita tinggal sederhanakan limit delta x mendekati 0 dari 3x tambah 3 delta x, itu kita kali dalam semuanya, kita kali masuk, ditambah 5 kurang 3x kurang 5 dibagi dengan delta x. Nah, di sini perhatikan bahwa 3x dan negatif 3x menghasilkan 0 dan 5 dengan negatif 5 juga demikian, sehingga hasil ini menyisakan limit delta x mendekati 0, 3 delta x dibagi delta x. Nah, delta x saling habis sehingga menjadi sama dengan 3. Nah, berarti turunan dari y sama dengan 3x tambah 5 adalah y aksen sama dengan 3. Ya. Oke, kemudian kita lanjut pada contoh berikutnya. Tentukan turunan pertama fungsi y sama dengan x pangkat 2. Alternatif penyelesaian. Nah, ini sama ya dengan contoh 2, proses penyelesaiannya. Jika fx sama dengan x pangkat 2, maka f aksen x sesuai definisi adalah limit delta x mendekati 0, fx tambah delta x kurang fx dibagi dengan delta x. Nah, ini untuk x tambah delta x-nya kita masukkan pada fungsinya sehingga menjadi x tambah delta x pangkat 2. Sedangkan untuk fx-nya tetap ya x pangkat 2. Sehingga ini kalau kita jabarkan akan menjadi limit delta x mendekati 0, x pangkat 2 tambah 2x delta x tambah delta x pangkat 2 kurang x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 dengan negatif x pangkat 2 sama dengan 0, sehingga menyisakan limit delta x mendekati 0 dari 2x delta x tambah delta x pangkat 2. Nah, untuk 2x delta x tambah delta x pangkat 2 ini bisa kita keluarkan delta x-nya sehingga menjadi 2x tambah delta x dikali delta x dibagi dengan delta x. Nah, delta x-nya bisa saling habis sehingga menyisakan limit delta x mendekati 0 dari 2x tambah delta x. Nah, ketika kita masukkan delta x-nya sama dengan 0, maka akan menghasilkan dua x tambah 0. 2x tambah 0 berarti sama dengan 2x. Jadi turunan pertama fungsi y sama dengan x pangkat 2 adalah y aksen sama dengan 2x. Oke, dengan demikian
kita sudah memberikan beberapa contoh terkait turunan pertama dari suatu fungsi. Maka materi pada kali ini untuk menemukan konsep turunan fungsi telah kita selesaikan. Ya, semoga bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman sekalian, dan saya akhiri. Terima kasih.